Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau hadir semua berarti kalian siap untuk menerima pelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kita harus mengikuti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan dampak melaksanakan hak dan kewajiban secara bijak terhadap hewan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar, siswa mampu memberikan pendapat tentang kegiatan manusia terhadap hewan dengan terperinci. Setelah berdiskusi pertanyaan-pertanyaan yang baik dan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengelompokkan pertanyaan berdasarkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Materi kita hari ini tentang melestarikan hewan yang ada di sekitar kita. Melestarikan alam dan hewan yang ada di sekitar. Sekarang silahkan kalian baca bacaan pada halaman 70. Sudah? Setelah kalian membaca, sekarang silahkan kalian menceritakan kembali tentang bacaan tadi. Ya, bisa silahkan. Warga merasa cemas karena harimau masuk ke desa. Desa babi ternyata tidak jauh dari hutan. Naluri untuk meneruskan kehidupan membuat harimau mencari makan di tempat lain sampai harus masuk ke desa Badu. Iya, itu adalah cerita dari harimau masuk desa, warga merasa cemas. Nah, sekarang kalian amati gambar berikut. Gambar apa yang ada di sini? Apa lagi? Apa lagi? Ada apa lagi? Apa lagi? Burung. Apa lagi? Kita jaga agar populasinya tetap ada. Selain hewan, ada hutan. Hutan itu sebagai tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan soal pada halaman 70 pada LK yang sudah Ibu bagikan. Ya, sudah? Ya, sekarang silakan kalian menjawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dilakukan warga terhadap hutan? Warga menebang hutan tempat tinggal harimau. Warga menebang tempat tinggal hutan harimau. Nomor 2. Apa yang terjadi dengan harimau? Harimau masuk ke pemukiman warga. Harimau masuk ke pemukiman warga. Yang ketiga, apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga desa bangun hidup kecemasan. Warga desa dalam kecemasan. Sekarang mari kita menyimpulkan sama-sama hasil kerja kalian. Yang dilakukan warga terhadap hutan adalah mereka menebang pohon secara liar. Apa yang terjadi dengan penduduk desa ketika harimau masuk ke desa? Warga merasa cemas. Warga merasa takut. Apa hak kita terhadap hewan? Menikmatinya. Ya? Menikmatinya. Menikmatinya. Yang kedua, selain menikmatinya, Bermain dengannya. bermain dengan hewan. Hak kita terhadap hewan yang pertama yaitu menikmati makanan dari sumber hewan itu. Dagingnya digunakan sebagai bahan makanan. Yang berikut, bisa dijadikan teman main. Yang berikut, sebagai tempat untuk rekreasi. Dijadikan tempat. Kebun binatang digunakan sebagai tempat rekreasi. Apa kewajiban kita terhadap hewan-hewan yang ada ini? Menjaganya. Menjaga, Merawatnya. merawat, Apa lagi? Memberi makan. memberi makan, Melestarikannya. melestarikannya. Nah, kewajiban kita terhadap hewan yang ada yaitu yang pertama
merawat, melestarikan supaya populasinya ini. Yang kedua ada ular. Ular ini dia mengurangi jumlah populasi tikus yang meresahkan petani. Kupu-kupu ini dia membantu proses penyerbukan pada tanaman. Yang terakhir adalah elang. Burung elang yaitu sebagai pengurai yang akan menyuburkan tanaman. Saat elang ini mati, kita melestarikan alam ini dengan memelihara, melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada. Hewan. Dengan cara apapun, perburuan hewan liar tidak dibenarkan. Hewan-hewan yang diburu akan menjadi punah. Pada pembelajaran kali lalu, kalian sudah membuat pertanyaan dan kalian sudah melakukan wawancara dengan seorang peternak. Karena silakan kalian membacakan pertanyaan yang sudah kalian susun pada hari. Berapa lama Bapak mengembangkan usaha ini? Sudah berapa lama Bapak mengembangkan usaha ini? Ya, pertanyaan Usaha ini. apa yang Bapak alami selama mengembangkan usaha ini? Yang kelima, Apa rencana Bapak agar hewan ternak Bapak semuanya sehat? apa rencana Bapak ke depan supaya hewan ternak Bapak itu semuanya sehat? Nah, itu adalah bentuk dari pertanyaan-pertanyaan yang baik dan pertanyaan-pertanyaan itu yang harus ditanyakan pada wawancara. Nah, sebutkan ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Menentukan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan adik Simba. Menentukan topik. Menentukan topik. Ya. Ciri-ciri pertanyaan itu adalah pertanyaan yang baik. Setelah kalian membuat wawancara, silakan kalian mengelompokkan pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang kurang baik. Silakan. Sudah berapa? Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah memberikan jawabannya. Yang pertama, lihat sama-sama. Ini adalah kelompok di mana ada pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang kurang baik. Siapa saja yang membantu kakak dalam mengembangkan usaha ini? Pertanyaan baik atau kurang baik? Baik. Nah, sekarang kalian sudah bisa menentukan pertanyaan yang baik dan pertanyaan yang kurang baik. Silakan siapa yang mau menyimpulkan pembahasan kita pada materi kali ini. Ya, Michelle. Kesimpulan dari hewan liar adalah hewan liar harus dilestarikan. Mereka membutuhkan hak untuk hidup. Kita wajib menjaganya. Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa hewan liar yang ada kita harus lestarikan. Kita harus tempatkan mereka di tempat atau di alamnya, di mana mereka mendapatkan hak untuk hidup. Kita wajib melestarikan. Pertanyaan yang ada yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan topik. Sebelum kita membuat pertanyaan, topik apa yang harus kita. Yang ketiga, menentukan informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus adik Simba. Untuk materi kita kali ini hanya sampai di sini. Tugas yang harus kalian kerjakan bersama orang tua yaitu pada halaman 72. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita menutup kegiatan kita dengan doa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai.